Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah. Saya dari Prodi PIAUD semester 7. Di sini saya akan menceritakan kisah di dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Perang Badar. Perang Badar yaitu perang yang terjadi pada bulan Ramadan. Dan di dalam surah Ali Imran ayat ke-1, 2, 3. Dan surahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Istaqulu lil mu'minina alayyak fiyakum ayyumiddukum rabbukum bisalah sati alafim minal malaikati munzalin, yaitu artinya adalah, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Sadaqallahul azim. Quran surah Ali Imran ayat 1, 2, 3, surah yang ketiga. Ceritanya adalah salah satu kejadian penting pada bulan Ramadan di masa awal perkembangan Islam ialah Perang Badar. Saat bertempur dengan kaum kafir Quraisy di perang itu, pasukan Islam sedang berpuasa. Kondisi lapar dan haus tidak menahan para sahabat untuk berperang menegakkan panji Islam di awal masa kenabian Rasulullah SAW tersebut. Perang Badar terjadi pada tanggal 13 Maret 624 Masehi atau hari ke-17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi, Perang Badar berlangsung tepat pada tanggal 17 Ramadan. Perang Badar juga terjadi pada tahun pertama umat Islam diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Perang Badar sebenarnya merupakan penyergapan pada kafilah pimpinan Abu Sufyan yang pulang dari ekspedisi dagang di Suriah. Penyergapan tersebut penting karena menjadi simbol politis dan pengaruh Islam di tanah Arab. Karena itu Abu Sufyan mengambil rute berbeda, bertolak menjauhi jalur pantai Laut Merah dan mengirim utusan untuk berangkat duluan ke Makkah demi meminta bantuan. Mendengar bahwa umat Islam akan menyerang kaflah Abu Sufyan, kafir Quraisy, maka menjadi berang. Rencana penyergapan oleh pasukan muslim Madinah itu dinilai menodai kehormatan kaum Quraisy. Maka itu kabilah-kabilah di Mekah segera memasok bola tentara dengan jumlah total 1.000 orang guna menghadapi pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Di antara pasukan Quraisy itu bahkan terdapat kerabat Rasulullah SAW dari kabilah Bani Hashim seperti paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, Hakim, sepupu Khadijah, dan sebagainya. Tempuran besar dalam Perang Badar sebenarnya di luar perkiraan umat Islam. Sejak awal, Nabi Muhammad merencanakan pengerahan pasukan Islam buat penyergapan biasa, bukan demi perang besar. Karena itulah pasukan Islam saat itu tidak banyak, hanya 313 orang. Ketika melihat besarnya tentara Makkah beserta banyaknya senjata zirah, tombak, pedang, dan alat-alat tempur yang lengkap, Nabi Muhammad SAW sempat menangis dan lalu bermunajat dengan membaca doa. Ya Allah, jika rombongan yang bersamaku ini takdirkan untuk binasa, tidak ada seorang pun setelah aku yang menyembahmu. Semua orang beriman akan meninggalkan agama nan sejati. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW merancang strategi perlawanan. Beliau menjejerkan tentara dalam formasi rapat sekaligus memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai guna memutus pasokan air ke pasukan Quraisy. Strategi lainnya adalah mengawali perang dengan pertempuran jarak jauh. Ketika pasukan Quraisy bertolak untuk menyerang, pasukan Islam tidak segera menyambutnya dengan duel fisik langsung, melainkan lebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Setelah itu baru mereka menghunus pedang dan bertempur satu sama lain. Dengan strategi yang rapi dan penuh perhitungan, setelah setengah hari 50 pemimpin suku Quraisy tewas, termasuk Abu Jalal, sementara sisanya banyak yang kabur. Di sisi lain, korban dari kubu pasukan muslim hanya 14 orang.
Di akhir perang Badar, selain berhasil memukul mundur 1.000 tentara dan Quraisy, pasukan muslim pun mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta perniagaan kaflah Abu Sufyan. Pertempuran Badar diriwayatkan tidak berlangsung lama. Diperkirakan hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan muslim dan untuk memporak-porandakan pertahanan bala tentara Quraisy dan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memenangkan perang. Sekembali dari Badar, dalam perjalanan pulang Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis yang penting, yaitu kita baru kembali dari jihad kecil atau peperangan Badar dan menuju jihad besar. Para sahabat keheranan, perang Badar yang sangat menentukan nasib umat Islam hanya dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai jihad kecil. Menanggapi hal itu, sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu, wahai Rasulullah? Jawab beliau adalah jihad melawan hawa nafsu. Menundukkan bahwa hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh karena itu, salah satu hikmah perang Badar di bulan Ramadan adalah ketegaran berjihad melawan hawa nafsu sendiri. Kendati demikian, sebenarnya saat perang Badar ada rukhsah atau keringanan bagi umat Islam untuk tidak berpuasa. Hal ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis sebagai berikut. Kami berperang bersama Rasulullah SAW. Di antara kami ada yang berpuasa, ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Mulakin. Nah, seperti itulah perang Badar. Perang yang melawan tentara pasukan Quraisy yang beribu-ribu pasukan, tapi umat Islam hanya berjumlah 316 pasukan. Kenapa kita bisa menang? Karena kita dibantu oleh para ribuan malaikat yang Allah bantu untuk melaksanakan perang Badar tersebut. Karena perang Badar itu terjadi pada bulan puasa, maka itu adalah jihad kecil. Yang jihad terbesarnya adalah melawan hawa nafsu itu sendiri, kata Rasulullah SAW. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Bila kurang mohon maaf, bila lebih juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.